Adik-adik, kakak sangat bersyukur sekali adik-adik masih setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, kita mau bersaat teduh dulu. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, sebelum memasuki firman Tuhan, kita mau bernyanyi dengan judul lagu Segala Puji Syukur. Kita nyanyi sama-sama ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan biarlah saat kami mempelajari firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan menuntun kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang tetapkan untuk minggu ini, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 27, ayat 27 sampai dengan 31. Judulnya, Yesus diolok-olokkan. Amang akan membaca, mari ikuti dengan seksama. Silakan dibuka Alkitabnya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada yang kasih Tuhan, kita masih dalam persiapan merayakan Paskah, dan kita memperingati beberapa minggu ini. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa betapa Tuhan Yesus mengalami pengalaman yang
menyakitkan untuk keselamatan kita. Demi penebusan dosa adik-adik dan juga Amang Pendeta dan semua orang. Nah, hari ini mari kita belajar dari peristiwa ketika Tuhan Yesus diolok-olok. Tahu kan diolok-olok? Diolok-olok itu dibully atau diejek-ejek. Tidak dihormati lah karena dia betul-betul direndahkan dan sambil tertawakan. Dan dengan perkataan-perkataan ledekan yang biasanya juga lawakan, sehingga orang yang diledek itu atau diolok-olok itu sebenarnya sesungguhnya direndahkan kehormatannya. Nah, ada yang dikasih Tuhan Yesus mengalami hal ini. Ketika dia diolok-olok, bukan cuma sekedar setelah disesah, lalu Tuhan Yesus diolok-olok, dikenakan mahkota duri. Tahu kan mahkota? Kalau mahkota biasanya raja, ratu yang pakai itu. Tapi ini dimahkotakan dari duri. Duri pohon mawar hutan. Durinya itu panjang-panjang. Terus dikenakan menjadi mahkota. Seolah-olah Tuhan Yesus digambarkan menjadi raja, padahal untuk menghina Tuhan saat itu. Nah, adik-adik kasih Tuhan, seberapapun sakitnya, malunya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap diam dan mau tetap taat. Inilah keteguhan hati itu. Seberapapun sakitnya, seberapapun dihinanya, dia tetap memilih, Tuhan kita tetap memilih untuk taat kepada panggilan dan pengutusannya. Apa itu? Supaya semua kita dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak membela diri. Tujuannya apa? Bahwa di dalam keadaan susah, kita bisa tetap taat kepada Tuhan. Itu yang mau diajarkan Tuhan Yesus. Teguh hatinya, keteguhan hatinya itu yang membuat Tuhan Yesus bertahan dalam penderitaan ini. Ada yang kasih Tuhan, adik-adik dan Amang adalah anak-anak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan. Mari pelajari dari peristiwa ini. Bahwa sesungguhnya semua orang pasti akan mengalami masalah, sedih, susah, ya. Atau mungkin diejek-ejek orang, atau mungkin direndahkan oleh orang lain. Mungkin teman sendiri meledek kita. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan gini. Jangan engkau mau menjadi berdosa karena ejekan atau hinaan orang lain. Miliki keteguhan hati. Hati yang taat pada firman Tuhan akan membawa kita taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan itu dalam segala sesuatu, dalam segala hal, dalam segala situasi. Sehingga tidak menjadi alasan, aku kan susah, aku kan diginiin. Enggak begitu. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan kita. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, dia mengajarkan. Dalam semua hal, dalam segala situasi. Tetaplah memilih untuk tetap berbuat baik dan taat. Dan tidak meninggalkan Tuhan. Amang yakin peristiwa Paskah itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Daripada adik-adik dan juga kepada Amang Pendeta. Oleh karena itu, tetaplah teguh, sukai pengajaran firman Tuhan. Kalau engkau diejek orang lain, engkau dibully, engkau dihina oleh orang lain, jangan patah hati, jangan kecil hati. Tetap ingat, Tuhan Yesus menderita untuk saya sehingga saya bisa mampu. Tuhan Yesus sudah diperlakukan demikian. Nah, di sisi lain, kalau engkau lebih kuat, engkau lebih besar badanmu, atau engkau lebih banyak mainanmu, jangan hina orang lain. Atau rendahkan kehormatan orang lain. Supaya kamu bisa ketawa. Itu nggak boleh, pantang. Karena apa? Kita anak Tuhan. Tuhan sudah menahan itu, Tuhan sudah menderita itu. Supaya kita bisa hidup tetap lebih baik. Karena Tuhan mengajarkan kebaikan kepada kita. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Dan biarlah melewati firman Tuhan, kami boleh bersama belajar. Bahwa kami memiliki keteguhan hati untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk sengsara dan derita yang Tuhan terima, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah sebagai anak-anak Tuhan kami tetap memilih, dalam segala suasana kami boleh menghormati Tuhan. Dengan menghormati teman kami, menghargai orang lain. Dan kami tetap bertahan di dalam segala situasi pun, kami tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik tetap sehat, tetap bahagia. Kalau keluar rumah pergunakan masker. Semoga semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dengan judul Bawa Persembahanmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat pagi semuanya adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya adik-adik dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan sukacita. Oke, kita akan memulai pengajaran dan pengajarannya kita mulai dengan berdoa ya. Berdoanya akan dipimpin oleh teman kita. Kita bersatu di dalam doa. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau beribadah. Berilah kami pendengaran yang baik supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Berilah hikmat bagi guru sekolah minggu dan pendeta yang akan menjelaskan firman Tuhan. Berilah kesembuhan bagi orang yang sakit dan tidak bisa ikut ibadah online sekolah minggu, supaya minggu depan bisa ikut lagi. Buatlah COVID-19 pergi dari bumi ini, supaya kami bisa ke gereja, ke sekolah, dan melakukan kegiatan kami yang lainnya. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, telah mendengarkan khotbah yang telah dibawakan oleh Amang Pendeta Panjaitan, di mana firman-Nya diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita baca, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita bisa belajar. Kita bisa belajar bahwa peristiwa yang dialami Tuhan Yesus mencerminkan sikap yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus memiliki ketegaran atau keteguhan hati. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus adalah tujuannya apa? Untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa betapa pentingnya anak-anak Tuhan memiliki ketegaran atau keteguhan hati.
dengan ketegaran atau keteguhan hati yang kita punya, maka kakak yakin bahwa adik-adik dalam segala hal keadaan, baik keadaan yang senang ataupun susah, dan terutama dalam keadaan susah, dengan memiliki ketegaran atau keteguhan hati, pasti adik-adik tetap taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan Yesusnya yaitu pasti adik-adik selalu melakukan perbuatan yang baik, selalu melakukan tindakan yang baik. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi masih dalam masa pandemi ya, kita bisa melakukan ketegaran atau keteguhan hati di dalam proses belajar di sekolah atau di rumah bersama orang tua. Sebagai contoh, nah, dalam masa pandemi ini kan adik-adik masih belajar jarak jauh. Kakak yakin dengan ketegaran atau keteguhan hati yang adik-adik miliki, yang adik-adik punya, pasti dengan belajar jarak jauh, adik-adik dapat menjalaninya dengan semangat dan disiplin. Meskipun memang awalnya sangat sulit sekali dilakukan, mungkin adik-adik mengalami capek, adik-adik bosan, tapi kalau adik-adik memiliki ketegaran atau keteguhan hati, pasti adik-adik dapat melakukan proses belajar jarak jauh dengan baik, sehingga proses belajar jarak jauh yang adik-adik lakukan dengan baik, dengan semangat, dengan disiplin, adik-adik memperoleh hasil nilai yang baik juga, bagus juga, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, adik-adik harus tetap menjaga kebersihan, harus rajin cuci tangan, harus rajin cuci kaki. Kalau adik-adik habis dari luar, adik-adik harus segera ganti pakaian supaya virus-virus atau bakteri-bakteri yang dari luar tidak terbawa ke dalam rumah. Nah, contoh berikutnya juga ada, kita jangan lupa memakai masker ketika kita keluar rumah. Kita harus selalu menggunakan masker. Awalnya memang sulit adik-adik, kita memakai masker jadi apa? Jadi sulit, susah bernafas, terus berbicara juga terdengar oleh orang tidak jelas. Tapi kita lakukannya apa? Demi kebaikan kita semua, supaya dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan. Lalu contohnya juga kita tidak berkerumun di lokasi yang ramai atau tidak berkerumun dengan teman-teman. Apalagi itu ya, sangat susah sekali. Dari yang awalnya adik-adik senang bermain-main sama teman-teman, senang berkumpul, kerja kelompok, pasti dalam masa pandemi ini adik-adik mengalami kebosanan, atau adik-adik bingung, kita nggak bisa bersapa, tidak bisa bermain bersama teman-teman. Tapi adik-adik ingat, dengan ketegaran atau dengan keteguhan hati yang adik-adik miliki, dengan ketegaran atau keteguhan hati yang adik-adik punya, kita melakukan itu semua adalah tindakan yang baik demi kesehatan kita semua. Oleh karena itu adik-adik, ketegaran atau keteguhan hati yang adik-adik miliki akan memperoleh kebaikan, akan menghasilkan kebaikan, baik untuk adik-adik sendiri, baik untuk orang yang di rumah, untuk mama, papa, kakak atau adik, dan bagi untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, adik-adik, kakak percaya dengan ketegaran atau keteguhan hati yang adik-adik punya, dengan ketegaran atau keteguhan hati yang adik-adik miliki, adik-adik pasti tidak akan lagi
mengalami kesulitan, tidak lagi mengalami kesusahan. Segala keadaan susah atau sulit pasti akan adik-adik lewati dengan sukacita, dengan senang. Itulah pembelajaran kita hari ini, bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki ketegaran atau keteguhan hati agar segala hal dalam segala keadaan adik-adik tetap memiliki ketegaran atau keteguhan hati dengan berbuat baik, dengan selalu taat kepada Tuhan, dengan berbuat baik. Bisa adik-adik? Pasti bisa, kakak yakin. Yuk, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Oke. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, di mana kami bisa belajar dari peristiwa yang Kau alami. Kami bisa memiliki ketegaran atau keteguhan hati. Tuhan, bimbing anak-anak-Mu, Tuhan ajari anak-anak-Mu, Tuhan jaga anak-anak-Mu supaya di dalam segala hal, dimanapun kami berada, dimanapun dalam situasi apapun yang kami alami, kami tetap memiliki ketegaran atau keteguhan hati, dimana kami selalu bisa taat kepadamu dengan berbuat baik, dengan melakukan tindakan yang baik, biar agar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua kehidupan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga, agar Engkau yang menyempurnakan. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan, atas berkat yang terus Kau berikan kepada kami, sehingga anak-anak-Mu selalu senang, selalu sukacita berada di dalam perlindungan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu, Yesus Juru Selamat kami, Allah yang hidup. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa kita memuji satu lagu pujian lagi. Kita bangkit berdiri, menari bersama, dan memuji Tuhan bersama. Selamat hari Minggu.